Nah, untuk kajian hukum, ya pemberlakuan ketentuan yang diatur dalam PP 49 tahun 2023 memiliki sifat keberlakuan sejak peraturan pemerintah tersebut diundangkan di bulan Oktober tahun 2023. Nah, perubahan Permenaker nomor 5 tahun 2021 yang merupakan turunan PP 44 tahun 2015 beserta perubahannya tidak menghambat pemberlakuan implementasi dari PP 49 tahun 2023 serta tidak dapat dijadikan acuan penundaan dalam penyusunan PKS. Sehingga nanti untuk teknisnya tetap kita berlakukan dulu sambil menunggu juknis dalam Permenaker yang baru sebagai bentuk turunan dari PP 49 tahun 2023. Nah, kajian regulasinya di dalam PP 49 jelas sekali disimpulkan bahwa BPJS Tenaga Kerja itu sebagai penjamin pertama dalam kasus dugaan KK-PAK. Ya, dalam skema asuransi sosial, hak dan kewajiban peserta tertuang dalam ketentuan perundangan sehingga implementasi tidak menunggu PKS antara BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Nah, yang perlu menjadi garis bawah di sini adalah intinya peserta itu pasti dijamin ya, ketika memiliki kepesertaan JKN yang aktif. Hanya pada saat 30 hari pertama kasus dugaan kecelakaan kerja, maka penjaminan pertama dilakukan oleh BPJS Tenaga Kerja. Kalau nanti pada akhirnya muncul surat dari BPJS Tenaga Kerja menyimpulkan bahwa ini tidak masuk kategori KKPAK, ya sudah, berarti dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, ini kita lihat data untuk tagging kasus jaminan kecelakaan kerja pada peserta non PNS ya. Karena kalau PNS dijamin oleh Taspen. Nah, kalau dari grafik diagram di layar ini kita lihat bahwa di tahun 2017 ke 2018 kemudian di 2019 trennya terjadi peningkatan. Nah, yang menarik adalah jumlah kasus kecelakaan kerja itu menurun dari 2019 ke 2020 ke 2021, 2022, 2023. Sebetulnya terjadi anomali ketika kita melihat tren penurunan kasus kecelakaan kerja. Sementara kasus kecelakaan sendiri meningkat dan jumlah peserta JKN juga meningkat. Maka potensi kasus kecelakaan kerja seharusnya juga secara data dia naik. Namun yang harus digarisbawahi di sini ya apakah memang penurunan kasus dugaan kecelakaan kerja tahun 2020 ke 2023 itu apakah memang benar karena kasus kecelakaan kerjanya menurun atau memang secara administrasi fasilitas kesehatan tidak melakukan tagging pada saat penerbitan SEP sehingga tidak ada warning bahwa ini kasus dugaan kecelakaan kerja yang seharusnya dilakukan analisa lebih lanjut untuk penentuan kasus KK-PAK. Nah, kenapa harus melakukan identifikasi kasus dugaan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja? Nah, di dalam skema penjaminan kesehatan terjadi subsidi silang antar program dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain yang tidak diperankan. Jadi intinya adalah harus jelas siapa yang menjamin. Jangan sampai ini kasus kecelakaan kerja, namun yang menjamin adalah BPJS Kesehatan. Ataupun sebaliknya, ini bukan kasus KK-PAK, tetapi yang menjamin adalah BPJS Tenaga Kerja. Nah, upaya penanganan masalah kesehatan bagi pekerja harus dilakukan secara komprehensif, yang terdiri dari penata laksanaan medis dan penata laksanaan okupasi. Kemudian program jaminan kecelakaan kerja memiliki penata laksanaan yang lebih komprehensif bagi pekerja. Nah, kemudian untuk pengendalian potensi bahaya itu bertujuan untuk mencegah keluhan yang berulang dan mencegah agar pekerja yang lain yang juga bekerja di tempat yang sama tidak memiliki sakit yang sama.
Nah, kemudian manfaat dalam program jaminan kecelakaan kerja bukan hanya penggantian biaya perawatan, namun juga meliputi promotif dan preventif KKPAK. Kemudian santunan cacat. Nah, ini yang penting ya Bapak Ibu, bahwa misalkan nih kasus yang seharusnya dia masuk ke kecelakaan kerja ternyata diidentifikasi sebagai kecelakaan biasa, kecelakaan lalu lintas. Nah, ya memang pasien tersebut atau korban tetap akan dijamin melalui jaminan kesehatan. Namun hak sebagai pekerja, yaitu ketika terjadi sebuah kecacatan yang diakibatkan oleh kecelakaan tadi yang seharusnya itu masuk ke dalam kecelakaan kerja, menjadi tidak dapat santunan kecacatan. Karena kalau dia masuk kecelakaan kerja, ketika sudah selesai dilakukan penanganan pada kondisi kecelakaan kerjanya, ketika pasien tersebut atau pekerja tersebut ternyata mengalami kecacatan, seharusnya mendapatkan santunan. Bahkan ketika pekerja tersebut pada akhirnya misalkan sampai terjadi kematian. Kalau pekerja tersebut terjadi kematian, harusnya juga akan mendapatkan tunjangan kematian ketika memang teridentifikasi sebagai kecelakaan kerja. Nah, yang manfaat yang berikutnya yaitu return to work atau kembali lagi bekerja atau beasiswa bagi ahli waris. Nah, untuk skemanya, nah ini fasilitas kesehatan, peran dari fasilitas kesehatan sangat besar ya. Kemarin kami juga sudah menyampaikan ke FKTP karena kaitannya dengan kasus-kasus dugaan KKPAK yang dirujuk dari FKTP. Kami sudah meminta untuk diberikan uh, tagging manual untuk rujukan dari FKTP dituliskan bahwa kasus dugaan kecelakaan kerja sehingga pada saat nanti pasien itu dirujuk dari FKTP ke FKRTL, di FKRTL sudah ternotis kalau ini kasus dugaan KKPAK sehingga pada saat penerbitan SEP-nya sudah dilakukan flagging sebagai KKPAK. Nah, bagaimana dengan kasus yang emergensi, dia langsung datang ke fasilitas kesehatan. Nah, ketika dia masuk kasus dugaan KKPAK, maka silahkan dilakukan flagging. Nah, ini ada tandai kasus dugaan KKPAK. Lakukan informasi ke peserta dan ke BPJS Tenaga Kerja ataupun ke Taspen dan Asabri. Nah, apabila sudah dilakukan informasi ke peserta, maka kewajiban peserta adalah melakukan koordinasi ke atau penyampaian ke pemberi kerja tempat dia bekerja untuk melakukan laporan ke BPJS TK. Ya, jadi laporan laporan pertama dari pemberi kerja itulah dianggap sebagai hari pertama untuk dilakukan pelaporan, sehingga terhitungnya hari pertama saat pekerja melakukan pelaporan ke pemberi kerja. Nah, nanti argonya mulai berjalan itu 30 hari maksimal ya, 30 hari itu maksimal. Nah, untuk yang di BPJS Kesehatan atau pada saat pelayanan di rumah sakit, kemudian ketika dia dicek dulu SEP-nya atau cek eligibilitasnya, dicek dulu apakah dia layak diterbitkan SEP atau tidak. Kalau dia merupakan peserta jaminan kecelakaan kerja, maka dia dijamin oleh BPJS TK. Nah, kemudian apabila dia bukan kasus kecelakaan kerja atau bukan PAK, maka nanti dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundangan. Nah, bagaimana apabila peserta itu tidak memiliki pemberi kerja dan tidak memiliki jaminan kasus kecelakaan kerja atau dia tidak terdaftar sebagai BPJS TK, ya harus didaftarkan dulu ke BPJS Tenaga Kerja. Kalau memang tidak memiliki pemberi kerja, maka dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dibuktikan memang dia bukan sebagai pekerja ya. Nah, kemudian untuk SEP-nya, untuk teman-teman di pendaftaran pasti sudah tidak asing ya untuk status kecelakaan ada 4 status.
Status yang pertama yaitu bukan kecelakaan. Kalau bukan kecelakaan ini memang kasus bukan akibat kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan kerja, maka dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kasus kecelakaan lalu lintas dan bukan kecelakaan kerja. Kalau dia masuk kasus kecelakaan lalu lintas, maka penjamin pertamanya adalah jasara harja. Dalam hal jasara harja tidak menjamin, maka terbitlah surat keterangan tidak dapat dijamin oleh jasara harja. Ya, apabila dia kecelakaan tunggal, maka dijamin oleh BPJS Kesehatan. Apabila dia kecelakaan ganda, dijamin oleh dijamin oleh jasara harja sampai dengan batas penjaminan maksimal dan selanjutnya dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana jika kasus kecelakaan ketiga, yang pilihan ketiga adalah kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja? Maka kasus kecelakaan lalu lintas yang berhubungan dengan pekerjaan tetap eh, kalau dia kasusnya adalah di lalu lintas dalam perjalanan, maka penjaminan pertama tetap oleh jasara harja, kemudian selanjutnya dijamin oleh BPJS Tenaga Kerja. Nah, kemudian apabila tagging yang keempat adalah dugaan kasus kecelakaan kerja, maka kasus kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan dan kasus terjadi di tempat kerja atau pada saat bekerja. Jadi yang perlu digarisbawahi untuk kasus dugaan kecelakaan kerja adalah tagging yang ketiga dan keempat. Apabila Bapak Ibu menemukan kasus dugaan, silahkan di flagging di pilihan ketiga atau keempat supaya memang ada tindak lanjut untuk kasus dugaan kecelakaan kerja. Nah, untuk form isian laporan kasus kecelakaan kerja untuk form ini sudah untuk pemberi kerja yang memang kerjasama dengan BPJS TK, ya form ini sudah ada, uh, tinggal diisi saja. Kemudian untuk form isian kasus PAK pada Viclaim silahkan diisi seperti uh, ketentuan yang sudah ada selama ini. Ya, baik mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.